Assalamualaikum. Kali ini saya ajak teman-teman ke bengkel untuk menyaksikan proses penggantian kaca film mobil. Jadi kaca mobil saya ini warnanya sudah pudar serta terdapat kerutan di kaca bagian depan. Untuk mengetahui proses penggantian kaca film, saksikan video berikut ini. Alat yang dibutuhkan yaitu KP yang ujungnya dari karet, kemudian hot gun, pisau cutter, semprotan air, dan yang pasti kaca film. Langkah pertama yaitu melepas seluruh kaca film yang lama. Di sini usahakan supaya tidak menumpuk kaca film yang lama dengan yang baru, karena akan menambah ketebalan sehingga beresiko untuk terlepas apabila jendela kaca dinaikkan atau diturunkan. Nah, ini yang paling challenging adalah melepas kaca film di bagian belakang. Karena apa? Karena di bagian kaca belakang itu ada defogger. Jika kaca film itu sudah terlalu lama, kadang kalau dilepas itu defoggernya ikut terlepas. Jadi kita harus hati-hati dalam melepas kaca film supaya defoggernya tidak ikut terangkat. Namun demikian, apabila teman-teman ragu, maka tanyakan dulu kepada bengkel yang mengganti kaca film apakah sanggup untuk melepasnya atau tidak. Apabila dirasa ragu, maka lebih baik ditinggalkan saja. Setelah semua kaca film dilepas, langkah selanjutnya yaitu membersihkan permukaan kaca mobil dari sisa-sisa lem kaca film yang lama atau debu atau kotoran lain yang mungkin saja masih menempel di kaca. Kaca mobil tidak boleh memiliki lapisan kaca film lain, debu ataupun kotoran. Jadi di sini bersihkan dengan air sabun, gosok dengan kain. Kita bisa juga menggunakan pisau cutter untuk membersihkan kotoran yang membandel, misalkan bekas lem dari kaca film sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah mengukur kaca film yang akan digunakan. Nah, dalam memilih kaca film ini teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget atau anggaran dari teman-teman. Selanjutnya kaca film kita mal pada kaca mobil dengan terlebih dahulu menyemprotkan air ke permukaan kaca mobil yang sudah dibersihkan. Kemudian tempelkan kaca film dengan posisi perekat menghadap keluar. Kaca film akan langsung menempel pada permukaan kaca, lalu potong sesuai bentuk kaca mobil. Yang harus diperhatikan dalam memotong, pastikan setiap sudutnya presisi dan tidak ada gelembung udara. Jika ada gelembung udara, maka kita bisa menggunakan hot gun dan kemudian kita usap-usap supaya gelembung udaranya tersebut keluar. Dan yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa berhati-hatilah dalam memotong kaca film, karena jika tidak maka bisa merobek area lainnya. Selain itu, kaca film ini sifatnya adalah sekali pakai. Jadi apabila kita salah dalam memotong kaca film, maka kaca film tersebut tidak dapat dipakai lagi dan harus dibuang. Jadi kan sayang teman-teman ya. Usai dipotong dengan rapi, tempelkan kembali kaca film ke sisi dalam kaca mobil dengan tepat.
Pertama, lepaskan terlebih dahulu bagian lapisan liner dari kaca film. Kemudian basahi permukaan kaca film dengan air sabun atau sunlight. Lalu tempelkan kaca film yang sudah dipotong, kemudian rapikan. Dalam merapikan, semprot kaca dengan air sabun. Anda juga bisa menggunakan KP dengan ujungnya adalah dari karet. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan air sabun dan menghilangkan udara yang terjebak di antara permukaan kaca dengan kaca film. Teman-teman, untuk bagian kaca depan mobil dikerjakan paling akhir. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu satu, posisinya agak lebih sulit dibanding dengan posisi pada kaca mobil lainnya. Kemudian tingkat kemiringannya juga lebih miring serta ukurannya yang lebih lebar daripada kaca mobil lainnya, sehingga hal ini memerlukan penanganan khusus yang dikerjakan lebih dari satu orang.
Ya, inilah hasilnya teman-teman. Jadi kalau dari dalam kita masih bisa melihat pemandangan di luar dengan jelas, tapi sebaliknya kalau dari luar tidak bisa melihat ke dalam kabin mobil. Selamat mencoba.